Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Lasso Feisu. Senang sekali bisa sama-sama beribadah kembali. Adik-adik, kita siapkan hati supaya kita bisa beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu ya. Tuhan yang baik, tidak akan bosan kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang memelihara kami. Terima kasih juga Tuhan untuk hari ini kami boleh berkesempatan beribadah kembali kepada Tuhan. Tolong siapkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, untuk boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, dan kiranya kami juga boleh belajar lagi dari firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya nanti. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk bangkit berdiri. Langsung mau ajak kita sama-sama saling menyapa. Kita mau bilang halo, halo, hello, hello ya. Yuk bangkit berdiri, kita pakai tangannya ya. Ciu 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 ciu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yuk lebih semangat lagi ya. Ciu ciu ciu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Adik-adik, sudah siap untuk kembali melanjutkan dengar firman Tuhan? Wah, hari ini langsung pakai baju merah. Karena nggak sembarangan adik-adik. Hari ini kita akan dengar cerita firman Tuhan lagi, lanjutannya lagi, yang ada hubungannya dengan warna merah. Apa ya? Sebelum kita dengar cerita dari firman Tuhan, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat kita nyanyikan satu buah lagu, kita meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang baik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang baik, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang baik, jadikanku anak Tuhan yang baik. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik dengan lebih sungguh lagi. Ku buka hatiku
sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya betul sekali bahwa Tuhan mengasihi setiap kalian. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Karena kasih-Mu, kami boleh hidup sebagaimana kami ada sekarang. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Saat kami mau mendengarkan cerita firman-Mu, Tuhan yang pimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saya akan memberikan satu pertanyaan untuk membuka renungan kita pada hari ini, ya. Siapakah yang ingat ada seorang bayi yang dibuang di sungai Nil lalu ditemukan oleh putri Firaun dan dibesarkan oleh putri Firaun? Siapakah nama bayi tersebut? Ya, betul ya, Musa. Betul adik-adik, bayi Musa diangkat dari air. Itulah dia sebabnya dinamakan Musa. Dan kalau kita pikir-pikir, kenapa ya Tuhan menyelamatkan Musa pada waktu itu? Tentu saja Tuhan memiliki rencana. Tuhan punya suatu pekerjaan bagi Musa untuk Musa lakukan. Adik-adik, saat Musa sudah dewasa, Tuhan memanggil dia untuk pergi ke Firaun, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik, bangsa Israel waktu itu banyak tinggal di Mesir, lalu mereka itu hidup dengan susah, diperbudak oleh bangsa Mesir, dan mereka berseru dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan untuk doa mereka dan keluhan mereka, lalu Tuhan mengutus Musa untuk Musa pergi membawa bangsa Israel akan ke suatu tempat yang Tuhan sediakan. Adik-adik, bagaimana kalau Tuhan sendiri yang sudah memimpin, ya? Meskipun banyak halangan, banyak tantangan, pasti kita banyak bisa menyaksikan hal-hal yang dikerjakan kuasa Tuhan melalui bangsa Israel dan Musa ini. Mari kita lihat ketika Musa dia bertemu dengan Firaun untuk meminta bangsa Israel keluar dari Mesir. Tentu tidak mudah, ada halangannya. Firaun juga nggak setuju, tetapi Tuhan memberikan tulah. Tulah 1, masih Firaun tidak setuju. Tulah 2, Firaun masih tidak setuju. Tulah 3, tulah 4, sampai ada berapa tulah adik-adik? Kita lihat yang berikut ini. Ada berapa tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir dan tulah apa saja itu, ya? Mari kita lihat bersama. Adik-adik, Musa ditemani oleh Harun pergi menghadap Firaun untuk meminta bangsa Israel dilepaskan. Tetapi Firaun tidak mau adik-adik, Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Lalu Tuhan memberikan tulah-tulah. Tulah pertama adalah air menjadi darah. Semua air di Mesir berubah menjadi darah yang berwarna merah. Tulah yang kedua adalah katak. Datanglah katak keluar semua dari sungai memenuhi Mesir. Tulah yang ketiga, nyamuk adik-adik. Di sana sini nyamuk sangat mengganggu sekali. Tulah yang keempat adalah lalat pikat. Lalat pikat juga sangat menjijikkan ya adik-adik, tentu saja sangat meresahkan. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak, sehingga sampar-sampar itu mengganggu dan membinasakan semua binatang. Tulah keenam, barah, adalah penyakit seperti di kulit manusia. Lalu tulah ketujuh adalah hujan es. Es yang datang dari langit turun semua seperti hujan, tapi hujan es. Tulah yang ke-8 belalang, sangat banyak, dikatakan memenuhi semua tanah Mesir. Tulah ke-9 gelap gulita, gelap semua di Mesir, tidak ada terang. Dan tulah 10 atau tulah terakhir yaitu kematian anak sulung, yaitu anak yang paling besar, yang pertama dari setiap keluarga. Dan maka Firaun takut dan menyuruh Musa untuk membawa Israel pergi dari tanah Mesir. Begitulah ceritanya sehingga bangsa Israel bisa bebas keluar menuju tanah Kanaan. Nah adik-adik, ada berapa tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir? Berapa? 10, ya betul. Dan semuanya ngeri-ngeri ya tulahnya. Takut juga sih. Bayangin kita ada banyak nyamuk, ada banyak belalang, lalu air bisa menjadi darah.
dan macam-macam. Dan terutama yang paling ngeri itulah yang terakhir ya, kematian anak sulung, anak yang paling besar di setiap keluarga tiba-tiba meninggal. Aduh, gak bayangin, pasti banyak keluarga yang merasa kehilangan dan menangis-nangis adik-adik ya. Oleh karena itu, bagaimana Tuhan juga akhirnya memimpin bangsa Israel untuk keluar. Itulah caranya. Firaun tidak tahan lagi dengan semua tulah itu dan akhirnya berkata kepada Musa, "Ya sudah, bawa keluar sana bangsa Israel dari Mesir, asal jangan ada tulah lagi di sini." Yang demikian mengerikan. Akhirnya Firaun mengizinkan adik-adik ya, bangsa Israel diizinkan keluar dari Mesir. Mereka cepat-cepat pergi keluar dari Mesir ya, menuju tanah perjanjian yang sudah Tuhan sediakan. Dan bagaimana mereka keluar dari perbudakan di Mesir, akhirnya mereka mendapat kebebasan. Adik-adik, tapi apakah berakhir di situ perjuangan mereka? Enggak adik-adik. Karena ternyata Raja Firaun berpikir-pikir lagi. Udah keluar itu bangsa Israel. Sekarang di Mesir gak ada bangsa Israel lagi. Nanti siapa yang disuruh-suruh kerja lagi ya? Karena bangsa Israel itu jumlahnya di Mesir cukup banyak. Dan mereka yang disuruh bekerja di Mesir ini, kalau mereka pergi semua, bagaimana nanti pekerjaan-pekerjaan di bangsa ini, Mesir ini? Semua pasti akan terbengkalai dan gak ada yang kerja. Jadi adik-adik, Raja Firaun berubah pikiran ya, bawa mereka semua kembali ke Mesir. Gak boleh pergi, gak jadi adik-adik. Panggil semua pasukan, kerahkan untuk mengejar bangsa Israel, membawa kembali ke Mesir ya. Kerahkan pasukan berkuda semua juga keluar, kereta-kereta, asal bangsa Israel itu dibawa lagi masuk ke Mesir. Adik-adik, bangsa Israel yang masih di dalam perjalanan dikejar-kejar oleh pasukan Firaun ya. Mereka melihat, wah, pasukan Firaun mengejar. Bagaimana? Ayo cepat-cepat. Mereka juga cepat melakukan perjalanan mereka ya. Mereka cepat-cepat bersama dengan anak mereka, dengan bawaan mereka semuanya. Tetapi apa yang mereka hadapi di depan itu? Laut adik-adik. Laut Teberau atau laut yang disebut dengan Laut Merah terbentang luas di hadapan mereka. Bagaimana di depan laut? Mereka mau ke belakang pasukan Firaun. Mereka harus pergi kemana adik-adik? Nah, kita lihat caranya. Bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar untuk mereka. Mereka bisa lolos dari kejaran tentara Firaun. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu.
Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Nah, adik-adik, kalian sudah saksikan bersama kan tentang kisahnya bagaimana bisa bangsa Israel itu lolos dari kejaran tentara Firaun. Luar biasa ya, ketika di depan laut dan di belakang tentara Firaun, mereka gak ada jalan untuk lolos, tetapi kuasa Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan membelah laut sehingga membuat jalan mereka bisa melangkah. Bayangin adik-adik ya, ketika kita berada di tepi laut atau tepi pantai. Kalian udah pernah ke laut? Siapa yang udah pernah? Kalian lihat di depan kalian laut, tiba-tiba airnya bisa membelah seperti tembok dan kita bisa berjalan di antaranya. Kita lihat di situ, wow ya, ini temboknya air, yang di sini air, luar biasa adik-adik. Dan mereka bisa berjalan melewati laut itu sampai ke seberang. Dan tiba-tiba ketika tentara Firaun juga melihat bangsa Israel, kok bisa? Kita juga bisa ya, kita kejar mereka, begitu ya. Mereka tentara Firaun ikut mengejar. Ketika bangsa Israel semua udah sampai tembok air itu, tiba-tiba dia berbalik kembali adik-adik. Air yang terbelah menjadi dua, kemudian menjadi rata kembali seperti biasa setelah bangsa Israel lewat. Jadi yang lolos adalah bangsa Israel. Ya, tentara Firaun gak lolos adik-adik karena air itu sudah keburu kembali menerjang. Begitulah cara Tuhan dengan luar biasa membuat bangsa Israel lolos dari kejaran tentara-tentara Firaun. Luar biasa ya adik-adik, Tuhan yang membebaskan anak-anaknya, Tuhan yang melindungi dan menjaga anak-anaknya. Demikian juga Tuhan, pasti Tuhan menjaga dan melindungi setiap kita. Adik-adik, kisah bagaimana laut ini terbelah menjadi dua ya, kalian bisa saksikan, baca kembali di Alkitab kita ya, dari Keluaran pasal ke-14. Di sana dikisahkan tentang Musa ya, dengan kuasa Tuhan bangsa Israel menyaksikan semua laut itu terbelah menjadi dua. Dan setelah mereka lolos melewati laut adik-adik, di dalam Keluaran 15 ayat yang kedua, bangsa Israel memuji Tuhan dan mereka mengatakan begini. Keluaran 15 ayat yang kedua, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Luar biasa adik-adik, sekali lagi lo bacakan. Keluaran 15 ayat yang kedua, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Puji Tuhan adik-adik, Tuhanlah keselamatan bagi setiap kita. Tuhanlah kekuatan dan perlindungan bagi setiap kita anak-anaknya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Pasti Tuhan selalu akan menjaga dan melindungi kita. Jangan takut kemana kita melangkah adik-adik, dimana kita bisa menghadapi hambatan, tantangan, apa itu yang kalian takutkan atau apa itu yang kalian merasa wah kalian gak bisa melewatinya. Ingat, bangsa Israel lolos dengan kuasa Tuhan, dan Tuhan yang sama akan bekerja memberikan kita kemenangan dan kebebasan. Puji Tuhan adik-adik. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami melihat luar biasa pekerjaan tangan-Mu dan kuasa-Mu atas bangsa Israel. Engkau yang sudah meluputkan mereka, menjagai dan melindungi mereka. Kami percaya Tuhan juga yang menjaga setiap langkah kami, anak-anak-Mu di sini. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang akan melindungi kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Biarlah Tuhan pimpin kami, anak-anak-Mu sekolah minggu. Kami boleh senantiasa percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, betapa hebat dan luar biasanya Allah kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, Laut Merah pun bisa Tuhan belah ya, supaya
Musa dan bangsa Israel bisa lewat. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita naikkan satu pujian. Kita bilang apa? My God is so big. Yuk sama-sama kita nyanyikan. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do for you. Nah adik-adik, yuk kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kami boleh belajar dari kisah Musa. Kami boleh diingatkan kami memiliki Allah yang luar biasa, berkuasa. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami. Mohon Tuhan kiranya akan senantiasa melindungi dan memimpin setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, Lause mau kembali ingatkan, jangan lupa ya melayani papa dan mama juga. Coba kalian foto atau kalian video dan kirimkan ke Lause kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.